Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, serta siswa-siswi SMP IT Ar-Ridha yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini tentunya tidak ada kata yang pantas untuk kita ungkapkan selain ungkapan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah masih mengizinkan kita, mentakdirkan kita bisa menikmati ibadah di bulan Ramadan, bulan yang mulia ini. Banyak orang yang tidak bisa menemui Ramadan dikarenakan telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga ingin sekali menikmati ibadah di bulan Ramadan sampai bisa bertemu bulan Ramadan, akan tetapi Allah memberikan ujian kepadanya dengan diberikannya penyakit sehingga ia tidak bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan karena terkena penyakit. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, dan kita mohon kepada Allah agar Allah senantiasa menguatkan iman kita dan ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pertemuan ini saya akan menyampaikan materi tentang mari bersama kita meraih rahmat Allah di bulan yang penuh rahmat ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, serta anak-anakku, siswa dan siswi SMP IT Ar-Ridha yang kami cintai dan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi yaitu tentang mari bersama kita meraih rahmat Allah di bulan yang penuh rahmat ini. Dikisahkan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dahulu kala ada seorang hamba yang tinggal di pegunungan di mana gunung ini sangat tinggi sekali, sehingga malaikat Jibril ketika mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala selalu melewati gunung tersebut. Di gunung tersebut segala makanan dan juga minum untuk si hamba ini terpenuhi, sehingga hamba ini selalu tidak pernah merasakan kosong atau lapar pada dirinya. Si hamba hidup selama ratusan tahun, dan selama hidupnya ia hambakan diri dengan banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak pernah terlintas sedikit pun di hatinya untuk durhaka dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama ratusan tahun hidupnya adalah untuk mengabdi dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada masa dia meninggal dunia, Allah Subhanahu wa taala hendak memasukkan si hamba ini ke dalam surga. Dan Allah bertanya kepada si hamba, "Wahai hambaku, sebab apakah engkau masuk ke dalam surgaku? Tahukah engkau kenapa engkau aku masukkan ke dalam surgaku?" Si hamba menjawab, tentunya adalah dari ibadah-ibadah yang dia lakukan. Allah Subhanahu wa taala berkata, "Ibadah-ibadahmu tidak aku terima. Engkau aku masukkan ke dalam surga adalah karena rahmat yang aku berikan kepadamu." Mendengar apa yang dikatakan oleh Allah, si hamba sedikit protes. "Ya Rabb, ratusan tahun saya beribadah, saya menghambakan diri dengan membaca Al-Quran, dengan banyak berzikir, berpuasa,
ratusan tahun saya beribadah kepada Engkau, tapi kenapa ibadahku tidak diterima dan aku masuk ke surga adalah karena rahmat Engkau. Allah Subhanahu wa ta'ala lalu memanggil malaikat, wahai malaikat, coba kau hitung nikmat yang ada pada si hamba ini, yang telah aku berikan kepada si hamba ini. Dari mulai si hamba ini lahir ke dunia, nikmat yang Allah berikan berupa mata bisa melihat, hidung bisa mencium, mulut bisa merasakan manis pahitnya makanan, telinga bisa mendengar. Ternyata setelah ditimbang segala nikmat yang Allah berikan kepada si hamba, dibandingkan dengan amal-amal ibadahnya selama ratusan tahun, ternyata nikmat Allah lebih besar, lebih berat timbangannya dibandingkan amal ibadahnya. Allah Subhanahu wa ta'ala lalu berkata kepada malaikat, wahai malaikat, si hamba ini silahkan masukkan ke dalam neraka. Ketika si hamba hendak diseret ke dalam neraka, si hamba tersadar bahwa ia tidak bisa mengandalkan amal ibadahnya dan ia merasa salah dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beruntung si hamba ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, apa hikmah yang bisa kita ambil dari cerita ini? Bahwa sebagai hamba Allah, kita tidak bisa mengandalkan hanya dari ibadah-ibadah yang kita lakukan. Kita tetap bergantung kepada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah berhak untuk melakukan apa saja terhadap hambanya. Allah berhak memasukkan hambanya ke dalam surga. Allah berhak juga memasukkan hambanya yang dulunya ingkar atau kafir kepada Allah ke dalam neraka atau ke dalam surga. Semuanya adalah hak prerogatif Allah. Rahmat yang Allah berikan itu yang harus kita andalkan dibanding ibadah-ibadah kita yang kita lakukan. Akan tetapi rahmat Allah ini sangat rahasia. Kita tidak tahu rahmat Allah itu melalui apa kita bisa dapatkan. Bisa jadi dari amal-amal kita yang paling remeh, sekedar membantu pengamen di jalan, memberikan makanan kepada orang yang berada di jalanan, atau pengemis yang datang kepada kita, walaupun hanya sedikit yang kita berikan, bisa jadi itu yang menjadikan rahmat buat kita. Atau juga karena kesungguhan kita bangun malam bermunajat kepada Allah, kita sholat tahajud, kita sholat tasbih, barangkali itu yang menjadi rahmat buat kita. Rahmat Allah sangat rahasia. Sebanyak apapun amal ibadah yang kita lakukan, kalau tidak mendapatkan rahmat Allah, maka semua akan sia-sia dan tidak menjadi wasilah kita masuk ke dalam surganya Allah. Banyak cerita-cerita para alim ulama, orang-orang besar yang masuk ke dalam surganya Allah hanya karena rahmatnya, rahmat Allah, bukan karena amal ibadahnya. Imam Al-Ghazali contohnya, yang mana diceritakan oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Nasha'ihul Ibad. Beliau berkata bahwa ia pernah bermimpi bertemu dengan Imam Al-Ghazali. Lalu ia bertanya kepada Imam Al-Ghazali, apa yang Allah lakukan kepada engkau? Imam Al-Ghazali berkata bahwa Allah telah memasukkan aku ke dalam surga bukan karena amal ibadahku, bukan karena karya-karya kitabku yang dipakai oleh umat Islam di dunia ini, akan tetapi karena aku dulu pernah berbuat kebaikan kepada seekor lalat yang hinggap di tintaku, lalu aku diamkan, aku biarkan sampai lalat itu pergi sendiri karena kekenyangan. Dan ada lagi seorang sahabat, yaitu Sayyidina Umar. Sayyidina Umar diceritakan bahwa dia masuk ke surga karena dia telah membebaskan seekor burung emprit yang dia beli dari seorang anak kecil yang sedang dimainkan oleh anak itu. Bahkan cerita ini diabadikan dalam kitab Muswuriyah. Sayyidina Umar masuk ke dalam surga karena rahmat yang Allah berikan melalui burung emprit yang ia bebaskan. Mereka adalah orang-orang besar. Imam Al-Ghazali, betapa karyanya yang begitu banyak, karyanya dipakai oleh umat Islam, hampir seluruh umat Islam di dunia ini.
Sayyidina Umar, sahabat Rasulullah yang sudah dijamin pasti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, pun mereka masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala adalah melalui rahmat Allah yang diberikan kepada mereka. Bagaimana dengan kita yang ibadah kita penuh dengan keterbatasan ilmu yang kita miliki, keterbatasan kemampuan atau keinginan kita yang begitu sedikit sekali untuk banyak ibadah kepada Allah. Kalau bukan dari rahmat Allah yang harus kita raih, terutama di bulan Ramadan ini, momentum bulan Ramadan, momentum yang sangat tepat untuk kita mencari rahmat Allah. Sepertiga di awal bulan pertama, 10 hari yang pertama itu adalah rahmat yang Allah berikan kepada umat Islam yang beribadah di bulan Ramadan. Oleh karenanya mari sama-sama kita perbanyak ibadah kita, mulai dari yang terkecil sampai yang berat. Mari kita sama-sama kita lakukan, kita amalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan semoga ibadah-ibadah yang kita lakukan itu ada satu yang bisa menyelamatkan kita atau membawa kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kiranya ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi motivasi kepada kita semua, khususnya saya pribadi, bisa meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan semoga Allah memberikan rahmat kepada kita dari amalan-amalan atau ibadah-ibadah yang kita lakukan selama ini. Kiranya ini saja, bila ada kesalahan mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.